Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja sistem komputer. Tetapi sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama: Orpa Yuliana Sleki, NPM 121551220099. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Mata kuliah yang saat ini saya bawakan adalah Pengantar Teknik Informatika. Saya dari angkatan 2022. Cara kerja sistem komputer. Pengolahan data yang menggunakan komputer sebagai medianya dikenal dengan istilah Electronic Data Processing atau disingkat dengan EDP. Pengolahan data adalah suatu proses di mana sebuah data diproses atau diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yang berupa sebuah informasi. Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Sistem yang dimaksud di sini terdiri atas elemen-elemen yang saling terhubung sehingga membentuk satu kesatuan yang dapat digunakan untuk melakukan tujuan pokok dari sistem tersebut. Pada artikel ini akan saya jelaskan cara kerja sistem komputer tersebut, mulai dari data dimasukkan, diproses, sampai data tersebut dicetak, ditampilkan, dan dikeluarkan kembali. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pemasukan atau input. Tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan atau input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah, seperti halnya keyboard. Keyboard difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Yang kedua, pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device, yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan perhitungan dan logika untuk perbandingan dan juga mengontrol. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor atau proyektor. Yang termaksud dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Yang keempat, penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Pada gambar terlihat dua anak panah yang saling berlawanan arah. Ini menunjukkan bahwa data dapat disimpan dan diambil kembali jika dibutuhkan untuk keperluan pengolahan data. Sebenarnya, pengolahan data ini tidaklah memiliki ujungnya. Terbukti dari informasi yang didapat dari data yang diolah sebelumnya masih bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.